Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke teman-teman, ini adalah tas rajut yang akan kita buat di kesempatan kali ini. Selamat mencoba. Nah teman-teman, ini adalah benang yang saya gunakan untuk membuat tas seperti yang ada di thumbnail yang teman-teman telah lihat ya. Dan di sini saya sediakan korek untuk memotong benangnya dan hakpen nomor 3 untuk saya pakai merajut. Oke teman-teman, mari kita mulai untuk merajut. Selamat mencoba. Nah teman-teman, di sini saya mau buat alasnya terlebih dahulu ya. Jadi kita buat alasnya itu biasa, kita buat rantai dulu sebanyak 30 rantai. Jadi cara buat rantainya seperti ini, teman-teman bisa lakukan sampai nanti kita ketemu di rantai yang terakhir ya. Setelah 30 rantai seperti ini, kemudian kita akan buat single crochet di setiap lubang rantai. Jadi satu lubang, satu single crochet seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman lakukan sampai di ujung benangnya. Nah ini sudah sampai di rantai yang terakhir, kita isi dulu dengan single crochet, kemudian tambahkan 1 CH, lalu kita putar. Kita ulang lagi dengan mengisi setiap lubangnya dengan 1 single crochet. Jadi seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lanjutkan, jadi buat single crochetnya itu sampai di ujung benangnya, kemudian tambahkan 1 CH, lalu balik lagi ya. Lakukan hal ini sebanyak 3 putaran dan kita ketemu pada putaran yang terakhir. Ini setelah 3 putaran, ukurannya seperti ini ya. Kemudian di bagian samping saya buat single crochet biar ujungnya ini rapi. Dan tidak lupa di setiap sudut itu kita isi dengan 2 single crochet. Lalu buat memutar sampai di bagian sudutnya lagi kita isi dengan 2 single crochet. 1, 2, kemudian di bagian sini kita buat 1 single crochet di setiap lubang. Jangan lupa di ujungnya sini kita isi lagi dengan single crochet. Oke. Nah teman-teman, jadi untuk bagian alasnya itu sudah sesuai dengan yang saya butuhkan. Sekarang kita akan buat single crochet keliling. Jadi kita buat single crochet keliling untuk kita mau membuat bagian badan tasnya. Cara buatnya itu seperti ini saja. Nih teman-teman lakukan secara berulang sebanyak 3 putaran ya. Oke seperti ini. Nanti dia akan naik ke atas itu dengan sendirinya ya. Nah sekarang kita mau masuk pada pembuatan motifnya ya. Jadi untuk cara membuat motifnya, sebelum kita mulai, kita akan buat dulu 1 CH, kemudian skip 1 lubang. Di lubang yang berikutnya ini kita buat single crochet. Kita ulang lagi 1 CH, lalu skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita buat single crochet. Ini teman-teman bisa perhatikan, dan ini kita buat secara bergantian. Kita buat mengelilingi badan tasnya ini ya. Buat memutar sebanyak 1 putarannya sampai kita ketemu di ujung benangnya lagi. Sampai di ujung benangnya ini kita mau langsung ganti benang ya teman-teman. Jadi rantai ini kita hitung sebagai double crochet pertama, kemudian kita tambahkan lagi 2 double crochet, tapi kita tidak langsung selesaikan ya, kita tahan di hakpen seperti ini. Tambahkan 1 lagi,
Nah, seperti ini. Setelah 3 di hakpen, baru kita selesaikan. Lanjut, kita ulangi langkah yang sama untuk bagian lubang berikutnya lagi ya. Di sini kita buat double crochet, kita tahan, ambil lagi, buat double crochet sebanyak 3 kali. Nah, ini yang berikutnya nih, kita nanti dapat 4 benang di hakpen seperti ini, lalu kita selesaikan. Kita ulang lagi, buat double crochet, kemudian selesaikan. Begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah motif yang pertama yang kita buat. Kita akan ulang ini untuk mengelilingi bagian badan tasnya ya. Ini lakukan secara berulang, buat memutar sampai kita ketemu lagi di ujung benangnya ya. Sampai di motif yang pertama, kita akan langsung mengganti benangnya ya. Jadi kita masukkan hakpen dulu di double crochet yang pertama ini di bagian atasnya ya. Kita buat 1 CH, kemudian 1 single crochet, buat 1 CH lagi, kemudian di antara motifnya ini kita masukkan hakpen seperti ini, lalu kita buat 1 single crochet, buat 1 CH lagi, buat 1 single crochet. Kita buat secara bergantian saja ya, seperti ini. Nah, ini lagi, satu single crochet, 1 CH, 1 single crochet, 1 CH, 1 single crochet, 1 CH. Oke, sudah mulai terlihat. Jadi ini lakukan saja untuk memutar sampai nanti kita ketemu pada motif yang berikutnya lagi ya. Jadi kita tinggal mengulang saja yang sudah ada. Oke teman-teman, sampai ketemu di motif yang berikutnya. Dan ini sudah sampai di motif yang kedua. Jadi yang pertama motifnya sudah saya buat 3 double crochet. Sekarang ini kita masuk ke motif yang berikutnya lagi, kita buat 3 double crochet seperti biasa. Nah teman-teman bisa perhatikan. Kita ulang lagi. Nah ini diantara sini masukkan hakpen lagi ya. Jadi kuncinya itu kita hanya mengulangi pola yang ada pada motif pertama. Oke. Jadi teman-teman bisa lakukan, kita hanya mengulangi motif ini ya, yang di bawah ini. Kita mengulanginya di bagian atas. Dan teman-teman bisa buat memutar dulu. Nah, ini motifnya seperti ini ya. Jadi, teman-teman bisa lakukan hal ini buat bergantian sampai nanti kita mendapatkan 10 motif. Jadi kita akan ketemu pada motif yang terakhir, yaitu motif yang ke-10. Ini sudah 10 putaran, hasilnya seperti ini, dan ini sudah sesuai ya. Jadi untuk benang warna biru tuanya saya mau potong dulu, karena nanti kita lanjut dengan biru muda saja ya. Merapikan lingkar mulut tasnya. Jadi cara buat single crochetnya seperti ini ya teman-teman. Kita isi di setiap sela-sela motif seperti yang kita buat sebelumnya. Nah, satu di bawah, kemudian satunya di atas seperti ini. Oke, ini lagi kita buat pertama di bagian bawahnya dulu.
kemudian di bagian atasnya lagi. Jadi kita ulangi langkah ini, kita buat memutar. Lakukan sebanyak 2 putaran ya. Kemudian nanti kita langsung pasang talinya dan kita buat tusuk slip stitch untuk mengelilingi bagian lingkar mulut tasnya. Oke teman-teman, kita ketemu di bagian yang berikutnya. Ini saya sudah buatkan talinya, jadi cara buat talinya itu seperti biasa yang sudah saya sering buat ya. Kemudian saya kaitkan atau gabungkan dengan menggunakan tusuk slip stitch. Jadi bagian sebelahnya sudah saya buat tusuk slip stitch. Ini yang belum selesai, jadi kita lanjutkan dulu. Cara buat tusuk slip stitch seperti ini ya. Jadi kita tinggal ulang-ulang saja langkah-langkahnya dan buat keliling. Dan tujuan tusuk slip stitch ini juga supaya mulut tasnya itu tidak melebar ya, karena kalau kita pakai semakin lama itu pasti akan semakin melebar ya kalau kita tidak pakai resleting. Jadi ini sangat berguna sekali untuk kita buat di setiap akhiran mulut tasnya seperti ini. Kita pakai tusuk slip stitch biar lebih kokoh dan tidak mudah kendor. Oke, setelah sampai di bagian ujung benangnya, kita gabungkan menjadi satu seperti ini, lalu kita tinggal potong benangnya saja ya. Nah, ini talinya sudah selesai saya buat, dan ini tas untuk ukuran anak-anak, jadi talinya pendek saja ya. Kemudian kita tinggal tambahkan sedikit hiasan bunga seperti ini biar lebih cantik lagi. Dan untuk tutorial cara membuat bunga ini sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di sana dan teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Dadah.